Puji Tuhan, kita berjumpa lagi dalam acara Sate B3. Saat teduh bersama Bapak-Bapak beriman. Hari ini kita akan belajar mengenai kelician, kekejian, dan kekejaman anak-anak Yakub. Saya percaya Alkitab dan saya cinta Alkitab. Mari kita buka Alkitab kita di dalam kitab Kejadian pasal 34 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Demikian bunyi firman Tuhan. Pada suatu kali pergilah Dina, anak perempuan Lea yang dilahirkan bagi Yakub, mengunjungi perempuan-perempuan di negeri itu. Ketika itu terlihatlah ia oleh Sikem anak Hemor, orang Hewi raja negeri itu. Lalu Dina itu dilarikannya dan diperkosanya. Tetapi terikatlah hatinya kepada Dina anak Yakub. Ia cinta kepada gadis itu lalu menenangkan hati gadis itu. Sebab itu berkatalah Sikem kepada Hemor ayahnya, ambillah bagiku gadis ini untuk menjadi istriku. Kawan sehati dalam Tuhan, Sikem memang telah memerkosa Dina, adik dari Simeon dan Lewi. Tetapi Sikem telah mengaku dan bertanggung jawab untuk menikahi Dina, karena memang dia mencintai Dina. Demikian juga Hemor, ayah Sikem, sudah menghadap Yakub sebagai orang tua dari Dina dan menyanggupi semua syarat yang diberlakukan. Karena memang anaknya Sikem telah bersalah dan mereka mau secara baik-baik menjalin hubungan kekeluargaan di antara keluarga mereka. Simeon dan Lewi menerima dan tidak keberatan jika Dina adiknya menikah dengan Sikem. Asal mereka semua laki-laki di kota itu bersunat. Karena mereka adalah keluarga yang bersunat. Itu alasan yang diberikan oleh Simeon dan Lewi. Yang menarik, syarat ini pun disanggupi oleh Hemor dan Sikem. Bahkan seluruh keluarga besarnya, seluruh kota di mana mereka tinggal, semua sepakat dan mau bersunat sebagaimana syarat yang diberikan oleh Simeon dan Lewi. Pada hari ketiga setelah mereka bersunat, saat mereka mengalami penderitaan kesakitan karena sunat itu, tiba-tiba tanpa sepengetahuan Yakub, Simeon dan Lewi mendatangi kota Sikem itu, menyerang, menghajar, dan membunuh semua laki-laki yang di kota itu dengan ganas dan tanpa ampun. Setelah itu anak-anak Yakub menjarai mereka, merampok semua harta kekayaan mereka, baik itu domba, lembu sapi, keledai, semua dijarah. Anak-anak dan perempuan semua ditawan dan dijarah habis. Ini yang mendukakan Yakub. Dia berkata kepada Simeon dan Lewi, kamu telah mencelakai aku dengan membusukkan namaku kepada penduduk negeri ini, kepada orang Kanaan dan orang Feris. Perilaku Simeon dan Lewi ini sangat mengkhawatirkan Yakub. Kalau mereka bersekutu dan melawan, maka seluruh keluarga Yakub akan punah dan tidak ada lagi yang namanya Israel. Kawan sehati dalam Tuhan, di dalam PB, Perjanjian Baru, Rasul Paulus pernah mewanti-wanti jemaat Efesus mengenai kemarahan demikian. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari
terbenam sebelum padam amarahmu. Efesus pasal 4:26. Apa artinya? Kemarahan itu sangat berbahaya. Kemarahan Simeon dan Lewi mungkin wajar, tetapi membiarkan kemarahan menjadi liar, melahirkan dosa yang sangat mengerikan. Licik, kejam, keji, sadis, tidak berperi kemanusiaan adalah salah. Itu sebabnya hati-hati. Marah seringkali tergolong wajar jika memang berdasar. Tetapi kita tetap harus hati-hati dan dapat mengelola kemarahan sehingga menjadi surut, tenang, diam, dan bukan sebaliknya menjadi liar bagai nyala api yang membakar seluruh jiwa dan membakar serta menghabisi orang-orang di sekitarnya. Jika kamu marah, hati-hati, dosa sedang mengintip. Jangan biarkan sampai matahari terbenam, supaya kamu tenang dan bisa tidur nyenyak. Sekali lagi, hati-hati dengan kemarahan yang nampaknya wajar dan biasa. Dia bisa menjalar ganas sebagai harimau lapar, menerkam apa saja yang dihadapannya. Jadilah tenang, lambatlah untuk marah. Kiranya Tuhan menolong kita dan memberkati saudara dan saya. Mari kita berdoa. Terima kasih atas kebenaran firman-Mu Tuhan yang menolong kami untuk berhati-hati ketika kami masuk dalam suasana marah. Kadang kemarahan itu memang berdasar dan wajar kalau kami marah. Tapi sekalipun demikian, kemarahan itu berbahaya, sehingga harus diwaspadai, dikelola dengan baik, supaya tidak liar dan menjadi-jadi, sehingga merugikan diri sendiri dan orang lain. Kami berdoa kiranya Roh Kudus menolong kami, mengendalikan kami, sehingga ketika marah kami bisa mengelolanya, sehingga bisa surut, berhenti, bahkan padam. Sehingga hidup kami sungguh-sungguh dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, dan buah-buah rohlah yang nampak, sehingga kebaikan demi kebaikan yang muncul. Terima kasih Bapa di sorga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.